Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Puji syukur kita bisa bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan untuk masuk di dalam doa dan firman Allah, pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah tayangan Menara Doa Pagi masuk kepada banyak orang, memberkati banyak orang, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran, keluarga yang hancur dipulihkan, pribadi yang stres, depresi dipulihkan, disembuhkan. Tuhan, kami percaya di hadirat-Mu ada jawaban. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami membawa setiap korban syukur kami Tuhan Yesus pada hari ini Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami mau masuk Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bawa setiap korban syukur dalam hadirat-Mu Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ya Tuhan, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lebih lagi bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Ku bawa
persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Amin, Tuhan Tuhan. Yesus. Bahkan seluruh hidup kami, seluruh yang Amin. kami miliki Yesus, kami persembahkan selamanya Tuhan Amin. bagi-Mu Tuhan Yesus. Ini aku, Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. mari persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. yang telah lalu Yesus, Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. lebih lagi nyatakan persembahan-Mu bagi Yesus Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari nyatakan, kami persembahkan ya Yesus. Ku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan Yesus. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Kami persembahkan, Kami hidup persembahkan kami di seluruh hidup kami Oh Yesus, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. seluruhnya yang Kami terbaik bagimu persembahkan Yesus. Kami bawa setiap penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya dalam Bapa. tangan-Mu, Oh, dalam rencana-Mu Tuhan. biarlah hidup Bagi kami kemuliaan-Mu, bagimu Tuhan. pakai kami, senangkan, pakai kami Tuhan, dengan pakai kami pujian bagimu terbaik kami berikan bagimu. Sebab pakai Kau kami luar Tuhan, biasa, pakai Kau kami ajaib, bagi Yesus kemuliaan-Mu, selamanya. pakai kami, Kau pakai kami Tuhan. Kami berikan Kami yang terbaik di persembahkan hadapan-Mu Yesus. seluruh Bahkan segenap hidup kami persembahkan ya Tuhan Allah Kami kami. persembahkan Makasih, roh dan makasih jiwaku Yesus. hanya untuk-Mu Tuhan. Pakai kami Yang berkenan bagimu. bagi Kami kemuliaan-Mu bawa seluruh di hidup kami. hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh indah perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Kami kagum Tuhan, kami kagum Yesus. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan kami. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi nyatakan keindahan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara bagi setiap kami itu. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua
kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Allah diberkati, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diubahkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, membawa kami semakin pulih, sembuh, dan semakin segambar serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih, senang bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita bicara bagaimana kita lepas dari jerat depresi dan emosi negatif. Emosi negatif. Pada pagi ini khususnya saya akan memberikan pembuka bagi kita, yaitu kenapa kita bisa stres, kenapa kita bisa depresi, itu tema yang saya bawa. Ya, alasan-alasan seseorang bisa stres, itu mungkin tema lebih tepat. Kenapa ada kita jumpai orang stres, depresi, siki-siki berkata aku stres, aku depresi. Alasan-alasannya. Dan di berikutnya saya akan terangkan juga bagaimana kita bisa lepas dari stres dan depresi. Stres dan depresi bisa kena kepada semua orang. Mau pendeta, mau jemaat, orang kaya, orang miskin, pejabat, non pejabat, hamba Tuhan, nabi, orang-orang besar di Alkitab. Beberapa orang mengalami stres. Setiap orang bisa rentan, bisa kena stres dan depresi. Depresi itu stres yang berkelanjutan dan menuju kepada depresi. Dan kalau depresi dibiarkan terus menerus, maka orang bisa bundir, yaitu bunuh diri. Ada banyak orang mau mengakhiri hidup karena beratnya masalah. Saya secara pribadi pernah punya pengalaman berat dalam kehidupan saya. Dan saya melintas, ya lebih baik mati. Siapakah yang menaburkan itu? Iblis. Dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi lintasan dalam pikiran itu iblis taburkan. Tergantung orang stres itu mau melakukan atau orang stres itu menolak. Nah puji Tuhan saya menolak itu. Tapi tawaran itu ada masuk ke pikiran saya. Saya pikir tidak hanya saya sendiri. Ada banyak orang yang kita jumpai terbukti kok dia mati bunuh diri. Bukan cerita yang ganjil. Tapi cerita yang sering kita dengar. Anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, orang tua, kakek nenek. Bisa semua umur bisa mengalami yang namanya stres, depresi dan bunuh diri. Nah saudara, kita akan belajar Alkitab dalam Alkitab 1 Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, 1 Raja-Raja pasal 19, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia ingin mati dan berkata, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita stop sampai kepada ayat yang keempat dulu. Nah di cerita ini adalah Nabi Elia itu nabi besar.
Tahukah saudara, bukan hanya Nabi Elia, nanti kita akan baca. Nabi Musa juga bagaimana dia mengalami yang namanya tingkat stres yang tinggi. Dan bahkan meminta kepada Tuhan, kalau bisa matikan aku, bunuhlah aku, sama saja. Itu di Bilangan 11 ayat yang ke-15. Saudara yang saya kasihi, cerita daripada Nabi Elia. Bagaimana Tuhan mengutus dia untuk banyak orang-orang Israel supaya kembali menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup. Tetapi ternyata ada banyak orang-orang udah menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa, mengikuti nabi-nabi Baal. Dan satu waktu ada pertandingan antara 450 nabi Baal dengan seorang diri Nabi Elia di Gunung Karmel. Dalam pertandingan itu saudara, dalam pertandingan itu mereka mau membuktikan Tuhan siapakah yang benar. Nabi Baal atau Tuhan dari Nabi Elia. Nabi Baal 450 membuat potongan-potongan lembu di atas kayu api. Dan mereka seharian meminta kepada Tuhan mereka supaya menurunkan api. Api tidak turun. Nabi Elia, dia menaruh lembu-lembu juga dan kemudian taruh ada kayu, bahkan ada air di bawah kayu itu. Nabi Elia sendiri meminta kepada Tuhan Allah yang hidup, turunkan api. Dan seketika itu api itu turun menghanguskan persembahan lembu itu. Menghanguskan, menghabiskan kayu, bahkan menghabiskan air yang di bawah kayu itu. Serentak semua orang umat Israel menyaksikan bahwa Allah daripada Nabi Elia lah yang hidup, yang benar. Mereka meneriakkan seperti itu. Tetapi tahukah saudara, untuk Ratu Isabel, di mana itu suaminya adalah Raja Ahab. Khususnya Ratu Isabel bukan makin percaya, bukan makin datang kepada Allah Nabi Elia. Justru yang ada apa? Ancaman. Ancaman untuk kematian daripada Nabi Elia. Sebagaimana Nabi Elia membunuh para nabi-nabi Baal 450, maka diancam oleh Ratu Isabel. Engkau pun akan mati seperti mereka. Dan Nabi Elia ketakutan dan pergi menyelamatkan diri. Nah saudara yang saya kasihi, dalam perjalanan itu dia mengalami yang namanya stres, depresi, dan ingin mati. Seorang nabi yang besar, Nabi Elia. Yang kedua saya akan bacakan saudara Bilangan 11 ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, ini kata Musa kepada Tuhan. Sebaiknya engkau Tuhan membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa juga ternyata mengalami stres, depresi, dan ingin minta dibunuh oleh Tuhan. Ceritanya adalah para orang-orang Israel yang dibawa oleh Musa dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Mereka suka bersungut-sungut, mengeluh, gak ada makanan. Satu waktu mereka ngidam, kepingin daging. Mereka nangis seperti anak-anak di depan kemah daripada Musa. Berikan kami daging, berikan kami daging. Mereka sungut-sungut, mereka menyalahkan Musa. Karena di Mesir kami dapat ikan enak, gratis lagi. Tapi di sini kami mendapat kelaparan. Payah dapat air, payah dapat makanan. Di tengah-tengah sungutnya itu, Allah justru marah kepada orang Israel. Jadi posisi Musa terjepit. Allah marah kepada orang Israel terus bersungut-sungut. Stres Musa. Depresi. Melihat orang Israel ini mau menyembah berhala, patung-patung, bersungut-sungut. Dan Allah juga bukan menjawab sungut-sungut mereka, justru marah. Jadi dia merasa, apakah tanggung jawabku semua orang Israel ini? Engkau yang menyuruh aku, tapi beginilah keadaanku. Saudara, mengikut Tuhan tidak mulus. Mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak stres. Mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Sama.
Orang Kristen juga bisa stres, non-Kristen bisa stres, hamba Tuhan bisa stres, jemaat bisa stres, orang kaya bisa stres, orang miskin bisa stres. Nabi yang hebat aja bisa stres. Nah saudara, kenapa kita stres? Ini mau kita pelajari. Yang pertama saudara, karena tidak sesuainya hasil dengan ekspektasi. Jadi ini penyebab stres yang paling banyak. Tidak sesuainya apa yang diharapkan dengan fakta. Tidak sesuai hasil dengan apa yang diharapkan. Terlalu tinggi mungkin yang diharapkan oleh Musa dan diharapkan oleh Elia. Apa yang diharapkan oleh Elia? Apa yang diharapkan oleh Musa? Elia berharap supaya ketika dia menang bertanding, mengalahkan nabi-nabi Baal 450, bahkan menyembeli, membunuh, mati. Karena dalam pertandingan itu mereka kalah, api tidak turun. Dan mereka disembeli dan mati. Sendiriannya loh mengerjakan itu dengan pedang. Dia berpikir, wah ini ada mujizat. Maka orang Israel akan kembali kepada Allah yang hidup. Kenyataannya orang Israel tetap mengeluh. Kenyataannya orang Israel tetap masih menyembah patung. Bahkan dia diancam mati oleh Ratu Isabel. Saudara, hasil yang diharapkan Nabi Elia tinggi. Supaya dengan mujizat ini banyak orang bertobat. Demikian juga Musa. Udah banyak mujizat di padang gurun. Maunya orang Israel ini jangan lagi bersungut-sungut. Tapi tetap bersungut-sungut. Menangis dan bahkan minta pulang ke Mesir. Terlalu tinggi harapan, hati-hati. Kalau saya punya prinsip, less expectation. Maksudnya adalah less expectation, lebih sedikit harapan. But do more. Tetapi berbuat lebih banyak. Less expectation but do more. Jadi saudara, kenapa engkau stres Bapak dan Ibu? Kenapa saya stres dalam pernikahan? Saya dulu berharap kalau nanti aku menikah, ada istriku yang akan merawatku kalau sakit. Akan ada nanti istriku menyiapkan kopi, makanan, memperhatikan aku. Demikian juga para istri-istri berharap, terlalu tinggi mengharapkan suami. Nanti kalau suamiku ada, aku akan nanti dimanjakan dia, diperhatikan dia. Dibawa aku kalau sakit, aku nanti dibawa ke rumah sakit, aku dijagai dia, aku ditolong dia. Ada yang melindungi, ada yang mengamankan rumahku, terlalu tinggi. Ternyata fakta, suaminya jauh daripada target. Bahkan sangat jauh. Bukan melindungi, bahkan memukul. Bukan memberikan makan minum yang cukup, bahkan menghabiskan dengan narkoba, judi, alkohol. Saya mengalami stres dalam pernikahan seperti itu. Dulu saya terlalu mengharapkan tinggi, menuntut tinggi. Dan ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Wah, stres. Istriku juga demikian, mengharapkan ideal suami yang begitu tinggi. Dia pun stres mempersuamikan saya. Jadi kami sama-sama stres. Kenapa? Terlalu berharap tinggi. Bayangkan kalau saudara berharap 10, tapi saudara dapat hanya 1. Berarti stresmu berapa? 9 daerah stresmu. Maka saya mengajarkan kepada saudara, coba kita belajar less expectation. Jangan terlalu berharap tinggi, tapi kerjakan lebih maksimal. Bahkan ada banyak orang gak dapat jodoh. Ada banyak anak gadis di gereja, umur 35 gak dapat. Apakah benar Tuhan tidak kasih? Demikian juga anak muda. Umur 35-40 gak dapat. Apakah benar Tuhan gak kasih? Belum tentu. Bisa aja itu karena terlalu tinggi standarnya untuk mencari seorang cowok atau seorang suami. Bahkan dia membuat tinggi badan lah, pekerjaan lah, harus punya rumah lah, harus punya inilah. Terlalu tinggi.
Maka nggak heran ada beberapa banyak anak-anak gadis dia yang menolak orang lain karena tidak memenuhi syaratnya. Sehingga dia nggak dapat jodoh sampai umur 35, 40, 50 dan keterusan tidak menikah. Saya menjumpai itu teman-teman pelayanan, khususnya anak-anak gadis yang padahal waktu itu saya melihat yang ini dengan ini udah cocok sebenarnya. Tapi kulihat yang anak gadisnya menolak. Standarku seperti ini, standarku seperti ini. Dan akibatnya yang ku tahu akhirnya dia tidak menikah. Ya mungkin juga itu karena akhirnya jalan Tuhan bagi dia. Kalau happy sampai hari tua nggak menikah, ya itu jalan Tuhan. Tapi kalau stres nggak dapat jodoh, itu kesalahan kita sendiri. Kalau kita menolak karena terlalu tinggi syarat-syarat yang diharapkan. Saya berharap saudara coba mulai belajar pada hari ini. Jangan terlalu tinggi. Sama juga orang mau pesta menikah, stres. Mau Nias, mau Batak, mau Karo, orang Jawa, orang Chinese. Terlalu tinggi standarnya. Nanti kalau kita pesta bang, kita akan pesta dengan acara seperti ini. Acara adatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di awal pernikahan aja dimulai dengan stres. Wah, rawan. Alkitab kan bilang begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya apa? Lakukanlah pesta pernikahanmu dengan apa yang ada padamu. Karena saya seorang pendeta, sudah banyak memberkati orang. Bahkan satu hari menjelang besok mereka diberkati oleh saya. Mereka bertengkar habis karena tuntutan paman. Harus segini uangnya, harus segini uangnya. Di suku-suku tertentu, paman itu membuat pengaruh nilai uang jujuran atau uang sinamot bahasa Bataknya tinggi sekali. Akibatnya mereka stres suami istri. Dalam hati saya kasihan. Memulai pernikahan tapi dimulai dengan stres dan depresi. Kenapa? Karena terlalu tinggi standarnya. Harus 100 juta uang jujuran. Harus 300 juta karena dia PNS dan dokter pula. Ini seperti transaksi. Kalau adat sekedar simbol nggak ada masalah. Sekedar budaya dipelihara nggak masalah. Tapi kalau itu membuat anak keturunan kita stres. Saya pikir itu perlu dievaluasi. Harusnya pernikahan itu dibangun dengan sukacita, dengan apa yang ada pada mereka. Kalau ada berkat banyak ya silakan pesta yang besar. Tapi kalau tidak ada cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu pun kalau banyak uangmu, janganlah berlebih-lebihan pesta yang terlalu besar. Saudara bisa menabung untuk membeli rumah ke depan. Bisa menolong orang lain. Saudara, istri-istri di sini, buat ibu-ibu yang saya kasih, keluargaku yang di YouTube. Mulai sekarang, cintailah suamimu apa adanya. Jangan mencintai harapan-harapanmu. Udahlah, lepaskan semua itu. Sekarang the real man. Bukti nyata suamimu bagaimana itulah kau cintai. Kasih agape itu menerima suami apa adanya. Menerima istri apa adanya. Sejak saya lakukan itu rumahku sorga. Saya buang semua harapan-harapanku. Saya buang. Dan juga stres kalau aku membanding-bandingkan. Yang kedua kenapa orang stres? Membanding-bandingkan. Saya berkali-kali membandingkan, istri orang lain kok baik kali ya, istri orang lain kok bagus sekali ya, seperti ini, istriku kalau begini ya, kok kasar sama aku ya, kok begini dia ya. Dia juga bandingkan saya dengan orang lain. Ingat, yang kedua membuat kita stres adalah membandingkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia membandingkan dirinya dengan kakek nenek moyangnya dahulu. Dia bilang, aku tidak lebih baik daripada kakek nenek moyangku lebih dahulu. Membanding-bandingkan membuat kita stres. Kalau melihat kemajuan orang untuk inspirasi, motivasi, nggak salah. Tapi kalau berfokus kepada apa pendapatan mereka, apa yang mereka capai. Di Instagram, di Facebook, pasangan ini sudah ke Belanda, pasangan ini sudah beli mobil, pasangan ini sudah rumah baru, mereka anaknya udah begini. Membanding-bandingkan membuat engkau stres. Tidak salah sekedar kita melihat untuk motivasi. Tapi kalau engkau membandingkan dirimu dengan
pencapaian orang lain, engkau pasti stres. Yang biasanya engkau tidur nyenyak tanpa AC, hanya pakai angin, atau kipas angin, engkau bisa tidur nyenyak. Kemudian ketika engkau mau tidur, kau membayangkan AC orang sebelah, kau jadi payah tidur. Yang biasanya mungkin engkau makan dengan ikan gulamo, ikan asin, Indomie, engkau berkata, Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi ketika kau ingat orang lain, Eda Mak Silpi pergi ke makan restoran mahal, Mama Yoas pergi kemana mahal, dan akibatnya engkau berpikir, enak kali mereka. Lihat itu Pak, suami-suami mereka membawa mereka pergi ke sana, beli baju, beli tas. Itulah sebabnya engkau stres. Orang yang berbahagia itu mensyukuri apa yang ada padanya, menikmati apa yang ada padanya, mengembangkan apa yang ada padanya. Jadi saya membandingkan diriku dengan potensi yang ada padaku. Kalau potensiku 8, aku masih 3, ku kejar 5 lagi. Gak perlu aku membandingkan, ada gereja orang lebih besar, ada rumah orang lebih besar. Nanti lama-lama ada istri orang lebih besar. Ya udahlah, kalau istri orang lebih besar ya puji Tuhan. Rumah orang lebih besar puji Tuhan. Ngapainlah kita membanding-bandingkan. Tulis dalam kolom, saya mensyukuri apa adanya dan mengembangkan apa adanya, menikmati apa adanya. Tulis dalam kolom, saya mensyukuri apa adanya, menikmati apa adanya, dan mengembangkan apa yang ada. Wah, itu mantap. Nggak usah sibuk. Berikutnya tulis, saya tidak mau membandingkan pencapaian orang dengan pencapaianku. Setiap orang punya kasih karunia, berbeda-beda, nggak sama. Nggak sama. Bahkan kemampuan menangani stres pun nggak sama. Ada seorang cewek hanya gara-gara cowoknya memutuskan dia mau mati bunuh diri. Itu ada kutangani di klinik. Hanya gara-gara cowoknya tidak mengucapkan selamat tahun baru, nggak mengucapkan selamat ulang tahun, mau mati bunuh diri. Ada orang yang serentan itu. Ada cewek yang cowoknya memutuskan dia bilang nggak apa-apa, kau putuskan aku. Sudah, kau nggak dari Tuhan. Tuhan kasih aku yang terbaik. Lihat, sama-sama putus dibuat seorang cowok. Tapi yang satu meresponinya dengan iman, yang satu meresponinya dengan mengeluh dan bersungut-sungut. Respon kita yang menentukan itu. Saya mengajak setiap saudara, ayo sama-sama kita belajar jangan suka membanding-bandingkan. Yang ketiga, kenapa Nabi Elia menjadi stres, depresi? Dia merasa sendiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dia sendiri berjalan ke padang gurun. Dia sendiri yang mengalahkan nabi-nabi Baal 450 dan membunuhnya di Gunung Karmel. Kemudian dia turun ke Berseba, jalan sendiri. Dari Berseba dia pergi ke padang gurun seharian, jalan sendiri. Dan kemudian dia ada gua di tengah-tengah padang gurun itu. Di situ dia stres, depresi, minta ingin mati. Tuhan baik, Tuhan menawarkan makanan lewat malaikat, memberikan air di kendi, memberikan angin sepoi-sepoi. Berikut ini akan saya jelaskan. Dan dia melanjutkan perjalanannya sendiri sampai ke Gunung Horeb, berjumpa dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Karena jaraknya itu hampir 500 kilometer. Kesendirian daripada Nabi Elia membuat dia letih. Ini kenapa orang stres, kenapa orang depresi? Karena dia sendirian. Ada banyak orang merasa sendiri. Tapi sebenarnya itu tipu daya iblis. Karena Ibrani 13 ayat 5 katakan, 5b. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kita sebenarnya gak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Ada Tuhan, ada roh Tuhan dalam diri kita. Allah Immanuel. Yang berikutnya, jangan suka memendam. Jangan suka memendam dalam hatimu. Masalah itu sampaikan ke Tuhan. Mazmur 62 katakan, sampaikan ke Tuhan isi hatimu. Ceritakan kepada Tuhan. Kalau mau nangis, nangis. Boleh. Saya sebagai laki-laki gembala, saya nangis sama Tuhan kalau ada tantangan yang berat.
Tapi saya lebih sering nangis karena hadirat Tuhan. Sesekali ketika ada tekanan, saya nangis karena ada masalah. Udah lama sekali. Tapi saya lebih sering nangis di hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan. Jadi saudara, ayo. Mari saudara datang kepada Tuhan. Ceritakan apa adanya. Yang kedua, kalau engkau bisa lebih sehat, ceritakan unek-unekmu kepada orang yang dapat kau percaya. Jangan sembarangan. Kalau bisa seharusnya, seperti saya, kalau ada tekanan saya dalam hidup sebagai pendeta hamba Tuhan, yang pertama saya ceritakan sama siapa? Istri saya. Kedua sama siapa? Anak-anak saya makin dewasa. Jangan anak-anak kecil, ibu ceritakan kelakuan suamimu, anakmu stres. Ini banyak kejadian. Anaknya tidak kuat mentalnya mendengar cerita suamimu. Suami ibu katakan larilah dengan perempuan lain. Dan kemudian anakmu stres. Dan kemudian kau buruk-burukkan suamimu sama anak-anakmu. Anak-anakmu akhirnya benci sama papanya. Ini banyak kejadian. Demikian juga yang ku tahu ada ayah memburukkan istrinya kepada anak-anaknya. Itu mamamu gak benar. Mamamu jahat, malas, bodoh. Jangan samakan kekuatan kita menahan beban antara anak dengan orang dewasa. Udah jelas beda. Anak-anak mengangkat 5 kilo mungkin belum tentu bisa. Kita mungkin 5-10 kilo kita bisa. Tapi untuk anak-anak gak bisa. Jangan sampaikan cerita yang berat-berat sama mereka. Makanya banyak anak-anak itu stres. Sejak dini mereka udah menyaksikan pertengkaran papa mama. Dan papa mama tarik-menarik kepada mereka supaya anak-anak bela papa, bela mama. Dan mereka dipaksakan mengerti bagaimana sakitnya seorang istri kalau suami lari dan pergi meninggalkan dengan perempuan lain. Kemudian diceritakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya gak kuat. Sehingga gak heran banyak anak-anak memendam. Ingat, kapankah orang sakit jiwa? Kapankah orang mengalami tekanan jiwa? Ketika dia memendam isi hatinya. Dia harus mau sembuh. Dengan cara apa? Ceritakan ke Tuhan, ceritakan yang dapat kau percaya. Memang betul, hati-hati dengan orang-orang banyak bocor mulutnya. Gosip, betul. Tapi aku yakinlah masih ada mungkin satu orang temanmu yang sangat bisa kau percaya. Entah siapakah itu, mungkin mama kah, papa kah, adikmu kah, kakakmu kah, pendeta kah, sahabat baikmu kah. At least lah, minimal lah satu orang. Ceritakan. Ketika ibu menceritakan, bapak menceritakan, itu kesembuhan bagimu. Pesanku sebagai pendeta, jangan memendam. Memendam itu membuat engkau mengalami sakit jiwa, tekanan yang berat. Jadi saudara, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ceritakan. Jujur aja perasaanmu. Jangan tolak. Kadang-kadang di gereja, apa kabar? Yes, yes, luar biasa. Padahal hancur hatinya. Rusak hidupnya. Jadi kalau engkau tidak baik-baik saja, ya bilang aja aku kurang baik keadaanku sekarang. Itu lebih jujur. Mungkin dengan lebih sopan menyampaikannya. Ya engkau boleh sampaikan dengan baik kepada orang lain yang dapat kau percaya. Nangis sama Tuhan. Ingat ya ibu dan bapak, nangis itu adalah kesembuhan. Tuhan menampung air matamu. Karena nangis itu adalah bahasa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kesedihan hatimu tidak bisa kau ucapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan mengerti bahasa air matamu. Datang ke Tuhan. Jangan pendam, ceritakan, nangis. Jujur aja, bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi capek. Atau mungkin kalau engkau ingin mati, gimana aku nih Tuhan, aku udah ada rasa ingin mati, tolong aku Tuhan. Tuhan tolong engkau. Engkau anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pelajaran pada hari ini menguatkan kami. Supaya kami lepas dan menang dari stres dan depresi. Menang dari emosi negatif. Semua yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin ada yang termenung. Ada yang merenung dalam hidupnya. Jadi pendiam. Suka di kamar menyendiri. Atau ada yang sudah mulai
depresi, mulai mengalami halusinasi, ilusinasi. Mulai ada seperti mendengar-dengar omongan yang padahal tidak ada. Tuhan, siapapun di antara kami yang pernah mengalami stres, hamba-Mu sendiri pernah mengalami stres, depresi, dan Engkau mengangkat aku, sembuh, sehat, menang. Demikianlah keluarga-keluargaku yang di YouTube, kalau mereka pernah mengalami yang namanya tekanan jiwa, stres, depresi, Tuhan tolong mereka. Tuhan buat mereka kuat, menceritakannya kepada Tuhan, dan hidup sehat jiwa mereka. Tuhan, tampung air mata mereka semua. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ada yang namanya psikosomatik, sakit jiwa, akibatnya tubuhnya semua sakit. Asam lambung, kebas, oyong, darah tinggi naik, gula naik, segala hal yang terjadi. Tubuhnya rusak karena jiwanya yang rusak. Tuhan, Engkau adalah penyembuh bagi kami. Tuhan Yesus memberkati semua yang menyaksikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang miskin diperkaya. Tuhan, mampukan semua kami menjadi orang yang memiliki roh yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Jadi orang yang stres depresi itu salah satu cirinya suka diam-diam. Dia suka diam di kamar, diam-diam bawaannya, mendam, bawaannya pendiam, gak percaya diri. Anaknya malu-malu, pendiam, gak percaya diri, hati-hati. Itu indikasi stres depresi. Kedua, marah-marah kerjanya, meledak-meledak. Gak bisa menguasai emosinya. Nah, itu orang yang stres depresi juga. Nah, saudara, kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagilah ini kepada banyak orang, supaya banyak orang terberkati dengan tayangan ini. Dengan demikian, saudara sudah terlibat menyebarkan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, kalau rindu renungan harian saat teduh, ingin konseling tapi jadwal saya padat, chat aja dulu di WA 0811 63 73 47. Dan bagi saudara yang mau memberkati tayangan ini, memberkati hamba-hamba Tuhan pelayanan, saudara bisa menabur di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.